pagi semua. Kita mulai spirit WhatsApp dulu ya. Gasken. Sambil menggelengkan kepalanya, Ratu Iblis berkata masih belum, jalur panah ini terlalu aneh, terbiasa dengan lemparan busur normal, sulit bagi pemanah manusia untuk menguasai jalur panah yang aneh. Mendengar kata-kata Ratu Iblis, Chu Xingyun tidak bisa membantu berpikir. Memang, jalur panah ini terlalu aneh. Pertama, tembak langsung ke langit, lalu putar kepala Anda, anak panah mengarah secara vertikal ke tanah, dan di bawah dorongan Qian Rune, tembak ke arah tanah. Jalur panah semacam ini memang terlalu aneh, saya tidak tahu berapa lama untuk menguasainya. Setelah bergegas kembali ke atap pengorbanan, Ratu Iblis, setelah meminta izin dari Chu Xingyun, secara pribadi menembak dan membuat panah sesuai dengan idenya untuk memverifikasi idenya. Panah emas tajam yang ledakan tidak ada artinya, masih sama, yang telah berubah adalah anak panah, yaitu tabung bambu. Di tangan Ratu Sihir, kepala tabung bambu dipotong rata dan runcing, dan berat di dalam panah disesuaikan untuk membuat panah lebih berat. Tidak hanya itu, bahkan posisi tabung bambu yang tersangkut di poros panah disesuaikan agar lebih dekat dengan panah. Setelah pembuatan selesai, Ratu Iblis menantikan Chu Xingyun dengan penuh harap. Melihat panah yang sangat berubah, Chu Xingyun penuh dengan rasa ingin tahu dan tidak mengerti penggunaan desain aneh dari Queen of Magic ini. Namun, Chu Xingyun tidak bertanya, selama dia menembakkan panah, dia bisa mengerti apa yang ada di dalamnya. Membungkuk busur dan panah, Chu Xingyun menembakkan panah lain ke batu yang jauh. Panah berubah menjadi sebuah tenda emas secara instan, dan setelah menelusuri lengkungan yang indah di udara, lintasan parabola terbentuk, dan panah itu menunjuk secara diagonal ke arah batu raksasa. Ga! Pada saat yang sama ketika ledakan panah emas yang tajam hancur, lidah api dikeluarkan dari ujung anak panah yang membuntuti, di bawah jet kedua, anak panah tersebut mengikuti lintasan asli, sepanjang parabola, dan menembak ke arah batu besar. Boom! Dalam ledakan dahsyat itu, anak panah itu pecah di atas batu besar. Menghadapi ini, Chu Xingyun hanya bisa terpana. Dia tidak mengerti bagaimana semua ini dicapai. Panah emas tajam yang meledak jelas berjalan dalam garis lurus, tetapi setelah penyesuaian Ratu Iblis, lintasan larinya tidak berbeda dari panah biasa, bahkan jangkauannya persis sama. Dengan kata lain, panah ini dapat segera didistribusikan ke pemanah dan pasukan, tidak perlu mempelajari metode penembakan baru, cukup gunakan sebagai panah biasa. Seluruh lintasan parabola persis sama dengan panah umum, tanpa perbedaan apapun. Melihat wajah Chu Xingyun dengan ngeri dan kebingungan, Ratu Iblis tidak bisa menahan senyum. Tanpa menunggu Chu Xingyun mengambil inisiatif untuk bertanya, Ratu Iblis berkata sebenarnya tidak ada, saya menyesuaikan berat anak panah, dan memindahkan posisi anak panah ke ujung atas poros. Mengambil salah satu batang bambu, Ratu Iblis menjelaskan di bawah anak panah, dan pasir besi di dalam anak panah, jalan panah yang semula lurus secara alami ditarik ke dalam busur. Setelah jeda, Ratu Iblis melanjutkan adapun babak kedua, setelah hancurnya panah emas tajam ledakan, karena saya meratakan dan mempertajam anak panah, lintasan mengemudi tidak akan digerakkan oleh inersia dan tanda nyala api merah. Berubah. Melihat dengan penuh perhatian pada Ratu Iblis, Chu Xingyun benar-benar ingin membuka kepalanya untuk melihat bagaimana dia tahu ini. Menghadapi mata panas Chu Xingyun, Ratu Iblis tersenyum malu-malu meskipun klan iblis kita telah jatuh, bagaimanapun, kita adalah ras yang telah diturunkan selama ribuan tahun, dan kita juga memiliki banyak pengetahuan yang diwariskan. Mendengar kata-kata Ratu Iblis, Chu Xingyun tidak bisa menahan diri untuk terlihat canggung. Ya, meskipun iblis 10 kali lebih kecil dari manusia, kebijaksanaan mereka tidak kecil. Ia memiliki warisan diturunkan selama ribuan tahun. Menghadapi Chu Xingyun, melihat ke depan dan bertanya, Ratu Iblis berkata keluarga iblis kami, mewarisi jalan angin. Mendengar ini, Chu Xingyun tiba-tiba. Sang Ratu Iblis dapat memiliki begitu banyak imajinasi, dan menyesuaikan jalur penerbangan panah dengan begitu cepat, yang memiliki hubungan langsung dengan jalur angin yang diwarisi oleh Demon Rache. Yang paling penting adalah bahwa keluarga iblis ini tinggal di dekat jurang angin, sehingga belajar dan mengembangkan cara angin menjadi hal yang tak terhindarkan. Setelah puluhan juta tahun akumulasi, dengan kebijaksanaan keluarga iblis, Anda harus memiliki pencapaian yang baik dalam angin. Melihat penampilan tiba-tiba Chu Xingyun, Ratu Iblis tersenyum dan berkata saya tidak tahu apakah Anda menemukannya.
Karapas kumbang abisal memiliki bentuk yang sangat halus. Bahkan, itu atas permintaan klan iblis kami, hasil evolusi selektif. Memikirkan kumbang abisal, Chu Xingyun mengangguk lekuk halusnya, memang. Dalam bentuk itu, penerbangan itu memang yang paling stabil dan kecepatannya yang tercepat. Berbicara tentang jalan angin, Ratu Iblis masih sangat percaya diri, dengan bangga memegang dadanya dan berkata apakah itu didorong dengan tali busur, didorong dengan tiupan angin, atau didorong dengan api merah, lintasan penerbangan selalu bersentuhan dengan angin. Ada hubungan, jadi untuk penyesuaian postur panah, kita pasti memiliki sejumlah air. Akurat. Mengangguk kagum, Chu Xingyun berkata sambil tersenyum karena itu yang terjadi, maka semua orang bertindak, dan semua orang berusaha untuk memperbaiki panah dan menghabiskannya untuk melihat siapa yang terbaik. Mendengar perintah Chu Xingyun, 3.000 petugas wanita segera bertindak dengan penuh semangat dan mengambil materi dan memproduksinya satu demi satu. Hanya dalam waktu singkat, 3.000 panah disempurnakan, dan 3.000 perwira wanita berbaris dalam 2 tim, menunggu Chu Xingyun untuk mengambil tes panah. Meskipun untuk Chu Xingyun, panah baru ini hanya panjang 80 cm, yang tidak terlalu besar. Tetapi untuk 3.000 pejabat wanita ini yang tingginya hanya 15 atau 16 cm, panah-panah ini sangat besar. Dikonversi ke Chu Xingyun, panah ini setara dengan tombak raksasa sepanjang 8 meter. Terutama tabung bambu yang dibundel lebih tebal dari tubuh mereka, dan tingginya hampir sama dengan tinggi mereka. Melihat 3.000 kurcaci, dia memegang panah dengan keras, dan ada antrian panjang untuk mengantisipasi. Chu Xingyun tertawa tanpa sadar. Orang-orang kecil ini benar-benar imut. Setelah menggosok wajahnya, Chu Xingyun menyesuaikan emosinya, dan kemudian tes batch. Untuk memastikan kinerja dan kualitas pengujian batch harus dilakukan, jika tidak, banyak kesalahan kecil dan kekurangan kecil mungkin disembunyikan. Sial, dukun. Sebuah panah tajam terus-menerus ditembak oleh Chu Xingyun, dan panah-panah tajam dengan cahaya keemasan melintasi lintasan anggun di udara, dan jatuh satu demi satu di atas batu besar. Suara itu adalah tingkat pertama, suara memecah udara dari ledakan panah emas. Kuek, tingkat kedua, suara teriakan panah peledak kuat Cian. Pada dasarnya, setiap panah digerakkan oleh rune angin ledakan di babak pertama dan rune api merah di babak kedua, tetapi lintasan seluruh panah tidak berbeda dari panah biasa. Awalnya, saya memikirkannya di Chu Xingyun. Jika ada 3.000 panah berturut-turut, akan selalu ada puluhan panah. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa jika serangkaian 3.000 panah ditembakkan, mereka akan tajam dan akurat, dan tidak ada yang akan memiliki masalah. Diledakkan oleh 3.000 anak panah berturut-turut, batu dengan diameter lebih dari 2 meter telah berubah menjadi kerikil di tanah dan benar-benar hancur. Alasan mengapa ia memiliki kekuatan besar, rune api merah, dan kekuatan rune ledakan sengit adalah salah satu aspek, tetapi yang lebih penting, itu adalah batu roh kelas 1 yang diledakkan oleh rune ledakan berapi-api. Terinspirasi oleh rune ledakan sengit, Yipin Lingxi mengeluarkan ledakan dahsyat mendorong pasir besi di tabung bambu, menyebabkan kerusakan besar pada target. Tanpa disadari, lebih dari 20 hari telah berlalu. Dengan kerja sama 3.000 perwira wanita, Chu Xingyun tidak khawatir akan terlambat, jadi selama 6 hari berikutnya, semua orang tidur selama 1 hari, dan kemudian 3.000 perwira wanita berkumpul bersama lagi untuk terus memperkuat. Ketika hanya ada 3 hari yang tersisa, panah baru akhirnya selesai. Dalam hal rune, tidak ada yang bisa diubah, rune angin, rune emas tajam, rune api merah, dan rune ledakan adalah rune sempurna setelah 50 juta tahun eksplorasi manusia. Meskipun tidak sepenuhnya mustahil untuk diperbaiki, tetapi tidak ada puluhan juta tahun, saya khawatir tidak ada kemajuan yang dapat dicapai. Satu-satunya hal yang dapat diubah adalah untuk mengoptimalkan dan meningkatkan bentuk dan tata letak panah dalam kombinasi dengan angin keluarga iblis. Selain bentuk dan tata letak, pasir besi di dalam tabung bambu juga menemukan alternatif terbaik. Ada sungai beracun di dunia bawah tanah. Alasan mengapa air sungai sangat beracun adalah karena sungai mengalir melalui gurun bawah tanah, dan gurun itu penuh dengan kerikil hijau gelap. Sungai beracun itu disebut Sungai Stygian oleh klan iblis, dan kerikil itu disebut Pasir Nether oleh klan iblis. Setiap hari, Styx berguling dengan sejumlah besar pasir, dan mengalir ke gurun bawah tanah, dan gurun bawah tanah adalah akumulasi pasir yang dibawa Styx selama ribuan tahun.
Setelah ratusan juta tahun terakumulasi, pasir hampir tidak pernah habis. Menurut tes Chu Xingyun, kerikil hijau gelap ini mengandung racun aneh yang sekali terkontaminasi dengan darah akan menyebabkan darah membeku. Sebagai makhluk, ketika darah tidak bisa mengalir, ia hanya bisa mati. Jika anggota badan terkena kerikil ini, mungkin masalahnya tidak besar, hanya satu lengan atau satu paha, tidak mati. Tetapi begitu dia tertembak di batang atau kepala, itu akan sepenuhnya berakhir, dan dia pasti akan mati. Dengan butiran beras ini, tidak perlu menghabiskan waktu untuk membuat pasir besi. Yang paling penting adalah pasir ini tidak habis-habisnya dan tidak habis-habisnya, dan terus bertambah setiap hari. Ketika hanya ada 3 hari tersisa, Chu Xingyun akhirnya menentukan versi final. Dengan perintah Chu Xingyun, 3.000 petugas wanita segera bergerak untuk menghasilkan panah jenis baru ini dengan kecepatan penuh. Setiap Demon Girl Officer dapat menghasilkan lebih dari 100 panah baru setiap hari. Setelah 3 hari, total 1 juta panah baru diproduksi cukup untuk 3 percobaan. Akhirnya, jutaan panah baru diproduksi, dan jutaan panah tajam menumpuk di atas bukit. Melihat tumpukan panah baru, semua perwira wanita sangat senang. Dengan kekuatan mereka di Nirvana, pekerjaan ini tidak cukup untuk membuat mereka merasa lelah. Melihat sekeliling selama seminggu, Chu Xingyun berkata oke, panah baru akhirnya berhasil dikembangkan. Selanjutnya, saatnya untuk memberi nama panah baru ini. Begitu kata-kata Chu Xingyun jatuh, Ratu Iblis berkata sambil tersenyum, aku mengerti, sebut saja panah tertinggi, setelah semua. Ini adalah panah yang dipimpin Agung untuk kita kembangkan. Dengan senyum masam, dia menggelengkan kepalanya. Chu Xingyun berkata tidak baik. Nama ini tidak baik, jangan terlibat dalam ibadah pribadi. Melihat Chu Xingyun memveto nama Agung Arro, petugas wanita lain berdiri dan berteriak, saya pikir akan lebih baik untuk memanggil angin yang tajam dengan api merah emas. Mendengar daftar panjang nama-nama ini, Chu Xingyun tidak bisa menahan tawa. Melihat petugas wanita berwajah bulat, dia terlalu sederhana. Memang benar bahwa panah ini mengandung 4 rune, yaitu ledakan emas tajam, nyala merah, dan ledakan dahsyat, tetapi benar-benar jujur dalam nama ini, yang terlalu jujur. Apakah ada jenis rune? Meskipun Chu Xingyun sekarang memiliki warisan rune yang paling lengkap, ia tidak dapat menjamin bahwa tidak ada jejak pengetahuan rune ke dunia luar. Sekarang, jenis panah baru telah mengalami 3 lapis enkripsi dan sama sekali tidak bisa dipatahkan. Chu Xingyun tidak ingin membocorkan konsep desain panah karena sebuah nama. Setelah merenung sebentar, Chu Xingyun berkata, meskipun aku mengajarimu cara rune, panah jenis baru ini terutama adalah kristalisasi kebijaksanaan 3.000 petugas wanita, jadi aku berpikir bahwa panah jenis baru ini disebut sihir spirit Arro. Panah iblis. Mendengar nama itu, semua perwira wanita menyalakan mata mereka. Panah yang sangat kuat, jika itu benar-benar bisa dinamai iblis, itu akan sangat hebat. Melihat sekeliling selama seminggu, melihat ekspresi bersemangat dan penuh harap dari 3.000 perwira wanita, Chu Xingyun mengangguk datar dan berkata, karena tidak ada keberatan, maka itu sudah diselesaikan. Mengangguk penuh semangat, Ratu Iblis berkata dengan penuh semangat, tolong yakinlah, kami akan terus belajar dan berusaha untuk membuat panah iblis lebih kuat dan lebih tajam. Mengangguk sambil tersenyum, Chu Xingyun berkata melanjutkan penelitian adalah hal yang tak terhindarkan, tetapi kemudian, tugas yang paling penting adalah mengatur cukup banyak orang untuk membangun pabrik yang menghasilkan panah ajaib, produksi massal panah ajaib. Mengangguk datar, Ratu Iblis berkata ini mudah, tapi aku tidak tahu. Seberapa besar pabrik yang ingin dibangun Supreme? 10 juta. Mendirikan jari, Chu Xingyun berkata jika mungkin, saya berharap untuk membangun pabrik dengan hasil harian 10 juta panah. Bagaimana? Apakah itu sulit? Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Ratu Iblis berkata tidak masalah, sama sekali tidak ada masalah pada kenyataannya. Batas kita saat ini dapat menghasilkan 30 juta panah per hari. Apa? 30 juta. Chu Xingyun hanya bisa terpana ketika mendengar Ratu Iblis. Ketahuilah bahwa panah jenis baru ini dapat memiliki 4 rune besar, yang sangat sulit untuk digambarkan. Rune kecil dan padat, dan sedikit kesalahan tidak akan menggairahkan mereka, bahkan pengrajin tua di Pulau Tiangong harus berkonsentrasi pada mereka untuk memastikan kualitas. Melihat ekspresi terkejut Chu Xingyun, Ratu Iblis juga terkejut. Melihat bingung pada Chu Xingyun, Ratu Iblis berkata 4 rune ini adalah rune paling dasar. Garis-garisnya sederhana dan area ini sangat besar.
Bahkan siswa yang paling biasa pun bisa akurat. Gambar itu. Melihat tercengang pada Ratu Iblis, Chu Xingyun ragu apakah dia memiliki halusinasi pendengaran. Garis sederhana. Daerah ini sangat luas, lelucon apa? Anda harus tahu bahwa bahkan pengrajin papan atas Pulau Tiangong, ketika mengukir rune ini, mereka harus memegang kaca pembesar dan menggunakan pisau tipis untuk mengukir dengan hati-hati. Tetapi rune yang sama, ketika datang ke setan, adalah garis sederhana. Daerah ini sangat luas. Kampus Universitas Jiuxiaocheng. Kaisar dingin ekstrim, dan 8 marsal yang dikirim oleh militer, berdiri di sana dengan tenang. Di seberang mereka, 1000 pemanah elit, serta 10 instruktur, berdiri tegak. Setelah melihat waktu, Kaisar dingin ekstrim mengerutkan kening tanpa sadar. Hari ini adalah waktu untuk 3 pertempuran. Mengapa Chu Xingyun tidak datang? Bahkan jika dia mundur karena kesulitan, haruskah dia datang dan menjelaskan? Sambil menggelengkan kepalanya, Extreme Cold Emperor berkata, waktu sudah habis, jangan tunggu dia, mari kita mulai berlatih. Mendapatkan perintah dari Kaisar dingin ekstrim, dan pasukan panahan yang berhadapan dengan ribuan orang tiba-tiba bergerak. Ambil panah. Dengan instruksi dari instruktur, ribuan pemanah secara bersamaan mengeluarkan panah tajam dari kantung di belakang mereka, menaruhnya di tali busur, dan mengunci mata mereka dengan tajam pada target panah, 300 langkah jauhnya. Melihat adegan ini, Extreme Cold Emperor merenung sejenak, dan kemudian berkata kepada 8 marsal di belakangnya, ayo pergi, mari kita rasakan sendiri untuk membuat penilaian yang paling benar. Patuhi. Dihadapkan pada perintah Kaisar Zun yang sangat dingin, bahkan sebagai marsal, dia hanya patuh. Di bawah tatapan curiga ribuan pemanah, Extreme Cold Emperor memimpin 8 marsal dan berjalan ke posisi target panah, menghalangi itu di depan target panah. Mengambil napas dalam-dalam, Extreme Cold Emperor berkata, ambil 9 dari kita sebagai tujuannya, biarkan kami merasakan kekuatanmu. Jika tidak ada perintah, jangan sebutkan memanah Kaisar Zun, bahkan jika Anda mengarahkan panah ke arah Kaisar Zun, itu adalah rasa tidak hormat yang besar. Tapi karena Extreme Cold Emperor memberi perintah, mereka tidak perlu khawatir. Tatanan militer sebesar langit, selain dari kepatuhan, mereka tidak akan memiliki ide lain yang tidak perlu dalam pikiran mereka. Buka busurnya. Akhirnya, dengan perintah komandan, semua prajurit perlahan-lahan menarik busur perang di tangan mereka, panah tajam menunjuk miring ke langit. Taruh. Dengan perintah komandan, ribuan pemanah secara bersamaan melepaskan tali busur di tangan mereka. Dalam deru yang tajam, ribuan anak panah naik ke udara, dan setelah busur indah di udara, mereka jatuh ke arah Kaisar yang sangat dingin dan 8 marsekal. Di bawah hujan panah yang intensif, Kaisar dingin ekstrim dan marsekal ke-8 tidak memiliki perlawanan sama sekali, dan membiarkan hujan panah jatuh pada tubuh. Ribuan panah tajam, tidak ada yang menyimpang dari target, dan masing-masing panah mengenai target. Meskipun panah ini tidak mungkin menyebabkan kerusakan pada marsekal dan Kaisar Zun, Extreme Cold Emperor dan 8 Marshals mengangguk penuh penghargaan. 300 langkah jauhnya, tetapi masih menembak dengan sangat akurat, ribuan pemanah ini jelas merupakan elit dari elit. Mengangguk kepalanya, Kaisar yang sangat dingin berkata, aku pikir itu bagus. Sekolah militer ini perlu didirikan. Jika semua pemanah memiliki tingkat seperti itu, maka kekuatan tempur kita dapat ditingkatkan setidaknya 30%. Dihadapkan dengan keputusan Kaisar yang sangat dingin, ke-8 marsekal itu mengangguk sebagai pengakuan. Selanjutnya, Kaisar sangat dingin dan 8 marsal terus-menerus mengubah posisi mereka, menguji kemampuan serangan para penembak ini di berbagai jarak, dan hasil tes juga membuat semua orang sangat puas. Sampai proyek tes pertama selesai sepenuhnya, Kaisar Dingin Agung Zun dan 8 Marshals tidak menemukan tempat untuk pilih-pilih. Semua dari 1000 pemanah ini adalah pemanah dewa. Setelah menguji proyek terakhir, Extreme Cold Emperor mengerutkan kening tanpa sadar. Saat ini, dan Chu Xingyun masih belum datang, ada apa dengan pria ini? Curiga, Kaisar yang sangat dingin tiba-tiba memikirkan kemungkinan, dan perlahan-lahan menutup matanya, dan kekuatan mentalnya menyebar dengan cepat. Saya tahu itu. Segera Kaisar Dingin Ekstrim menggelengkan kepalanya tertekan dan membuka matanya. Dengan senyum pahit, dia menggelengkan kepalanya, dan Extreme Cold Emperor menjelaskan kepada 8 marsal bocah itu tidak terlambat, tetapi pergi ke tempat yang salah. Pergi ke tempat yang salah.
Eight Marshals tertegun ketika dia mendengar kata-kata Kaisar Dingin Ekstrim. Namun, untuk dapat mencapai posisi Marshal, kebijaksanaan tidak harus meragukannya, sehingga mereka segera mengerti. Salah satu dari Kaisar Zun yang obesitas dengan ragu-ragu berkata, bukankah anak itu pergi ke kampus besar Jiuxiao Academy? Mengangguk kepalanya, Extreme Cold Emperor berkata aku membuatnya sangat jelas. Lokasi pengujian adalah kampus Universitas Jiuxiao, tapi dia pergi ke kampus Universitas Jiuxiao, hei. Mendengarkan keluhan Kaisar yang sangat dingin, kedelapan marsekal itu tidak bisa menahan senyum. Sebenarnya, benar-benar berbicara, saya benar-benar tidak dapat menyalahkan Chu Xingyun. Lagi pula, bagi kebanyakan orang, kampus Universitas Jiuxiao mengacu pada kampus Universitas Jiuxiao. Adapun kampus besar di mana mereka berada sekarang, ini adalah kampus besar khusus untuk militer, dan tidak terbuka untuk umum. Jangan biarkan orang biasa masuk. Saya khawatir saya belum pernah mendengarnya. Jika Anda tidak menunjukkan bahwa itu adalah kampus Universitas Jiuxiao langsung di bawah Kementerian Urusan Militer, dalam keadaan normal, ini merujuk ke kampus Universitas Jiuxiao, tidak ada masalah. Sambil menggelengkan kepalanya, Emperor Extreme Cold juga tahu bahwa dia tidak berpikir dengan baik, dan tidak menjelaskannya. Tapi dia tidak disengaja, Kaisar Zun juga manusia, dan dia akan membuat kesalahan. Setelah menunggu sebentar, Chu Xingyun akhirnya berlari terengah-engah. Melihat Chu Xingyun, yang datang dari tangan kosong, Extreme Cold Emperor Zun ragu mengapa kamu sendirian. Bagaimana dengan timmu? Atau, apakah kamu akan mundur dengan susah payah? Dengan lambaian tangannya, Chu Xingyun terengah-engah, dan kemudian dengan cepat berkata saya tidak menyerah pada kamu saya. Saya datang sendiri, itu sudah cukup. Melihat Chu Xingyun tertegun, Marshal kecil yang gemuk itu bingung tapi, Anda tidak membawa tim, apa yang kami uji? Mengangguk kepalanya, Kaisar yang sangat dingin berkata cepat, sekarang pergi untuk mentransfer pasukan serigala, jangan menyesuaikan semuanya, 1000 orang sudah cukup. Melihat Kaisar yang sangat dingin dengan senyum pahit, Chu Xingyun berkata aku benar-benar tidak perlu menyetel, bukankah ada 1000 pemanah di sini? Menggelengkan kepalanya tak berdaya, Extreme Cold Emperor berkata itu adalah pemanah yang dilatih oleh orang lain. Bahkan jika kinerja bagus, apa hubungannya dengan Anda? Menghadapi pertanyaan Kaisar Dingin Ekstrim, Chu Xingyun juga dengan malas menjelaskan ini tidak jelas dalam 1,5 kalimat. Fakta yang disebut itu lebih baik daripada kefasihan. Ketika mereka menyaksikan kekuatan panah iblis, mereka secara alami akan memahaminya. Ketika berpikir tentang hal itu, Chu Xingyun berkata apakah itu ada hubungannya dengan saya? Saya akan mengatakan tidak untuk ini. Ini milik Anda untuk mengatakan. Jika Anda pikir saya tidak bisa, maka singkirkan saya. Melihat Chu Xingyun dengan curiga, meskipun mereka tidak mengerti apa yang ada dalam pikiran Chu Xingyun, mereka berpikir persis apa yang dipikirkan Chu Xingyun. Selama mereka melihatnya dan mencobanya secara langsung, mereka akan mengerti segalanya. Berjalan ke 1000 pemanah, Chu Xingyun melambaikan tangan kanannya, dan 100 ikatan panah iblis muncul di tanah. Melihat panah aneh, semua pemanah bingung, apa ini? Melihat dari dekat, panah-panah ini terlalu aneh, poros panjang, dekat panah, dihiasi dengan tabung bambu tajam. Apa ini? Tidak hanya keraguan para pemanah, Kaisar yang sangat dingin di samping, dan 8 Marshal juga sangat ingin tahu tentang jenis-jenis panah baru ini. Jangan pernah berpikir tentang panah semacam itu, mereka bahkan belum memikirkannya. Meskipun saya ingin bertanya secara detail, ini jelas bukan waktu yang tepat untuk menunggu tes diselesaikan. Tanpa banyak penjelasan, Chu Xingyun berkata jangan melihatnya, semua orang memilikinya. Masukkan panah baru ini ke dalam tabung Anda, 10 per orang. Meski penuh keraguan, dalam menghadapi pesanan, semua orang hanya bisa mengeksekusi segera. Segera, 10.000 panah tajam dimasukkan ke dalam tong 1000 pemanah, dan masing-masing dibagi menjadi 10. Di mata 1000 pemanah yang meragukan, Chu Xingyun berkata semua orang telah menggunakan angin ledakan dan panah emas. Saat menembakkan panah untuk sementara waktu, ingatlah untuk menggunakan energi untuk merangsang ledakan-ledakan. Mengangguk dengan datar, sebagai pemanah paling elit, tentu saja mereka telah menggunakan ledakan panah emas yang tajam, sehingga tidak ada masalah untuk merangsang ledakan itu. Laporkan. Sementara Chu Xingyun hendak melanjutkan penjelasan, seorang pemanah mengangkat tangannya dan meminta untuk berbicara.
Menunjuk pemanah, Chu Xingyun berkata jika Anda memiliki pertanyaan, katakan. Setelah mendapat persetujuan, pemanah berkata kami belum menggunakan panah semacam ini, bagaimana kami bisa menyesuaikan jalur panah seperti apa ini? Dengan lambaian tangannya, Chu Xingyun berkata Anda tidak perlu mengendalikan perubahan, setelah merangsang ledakan Anda hanya perlu memperlakukan panah ini sebagai panah biasa. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, tidak hanya pemanah elit, tetapi juga 10 instruktur mereka, bahkan 8 marsekal, dan kaisar yang sangat dingin, semua membuka mata mereka. Semua orang tidak buta atau bodoh. Bentuk panah ini sangat aneh, tetapi jalur panah bisa tetap sama dengan panah biasa, yang menakjubkan. Ketika saya pertama kali melihat panah ini, semua orang masih khawatir bahwa panah aneh seperti itu tidak dapat digunakan oleh pemanah sama sekali, jadi itu harus dicocokkan dengan teknik khusus. Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa Chu Xingyun telah memikirkannya sejak lama, dan itu telah dipecahkan dengan sempurna. Selama digunakan sebagai panah biasa, pemikiran ini terlalu teliti dan terlalu profesional. Anda tahu, pemanah manusia sulit untuk dilatih, dan akhirnya mereka dilatih, dan kemudian biarkan mereka mengubah metode penembakan, kesederhanaan panah ini akan sangat berkurang. Setelah menerima balasan, ribuan pemanah berbaris lagi, siap diluncurkan kapan saja. Melihat pemandangan ini, Kaisar Dingin Agung Zun dan Marsekal ke-8 berdiri lagi 300 langkah jauhnya. Hanya di depan sasaran panah itu mereka dapat mengetahui kekuatan panah baru ini dan membuat penilaian yang paling otoritatif. Melihat bahwa Kaisar Zun dan Eight Marshals yang sangat dingin benar-benar menargetkan diri mereka sendiri, Chu Xingyun terkejut. Jika mereka siap, semuanya baik-baik saja. Meskipun panah iblis kuat, itu tidak menyakiti Kaisar Zun dan Marsekal dari Kaisar Martial Realm. Namun, jika mereka hanya memperlakukan panah ini sebagai panah biasa, mereka akan menderita kerugian besar dan bahkan membahayakan hidup mereka. Terburu-buru ke-9 orang, Chu Xingyun berkata Kaisar Zun, Marshal, panah saya sangat kuat, Anda harus waspada kalau tidak. Berteriak. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Marshal kecil yang gemuk itu tidak bisa menahan tawa dan menggelengkan kepalanya. Wah, maksudmu, kau anak panah, masih bisa melukai Kaisar Wu. Menggelengkan kepalanya dengan datar, Chu Xingyun berkata jika kamu siap, panah-panah ini tentu saja tidak akan menyakiti Kaisar Wu, tetapi bahkan Kaisar Wu, jika tidak ada peringatan, itu mungkin mati di bawah panah. Sambil menggelengkan kepalanya, Marshal kecil yang gemuk itu berkata, kau mengatakannya, tapi itu terlalu besar. Bahkan senjata Raja 9 butir tidak bisa menyakitiku. Panah di daerahmu, hehe. Melihat serius pada Marshal kecil yang gemuk, Chu Xingyun juga mengakui bahwa panah ini memang sangat sulit untuk melukai Kaisar Wu, tetapi jika tidak siap, begitu pasir ditembakkan ke mata mereka otak mengeras, bahkan Kaisar Wu juga akan mati. Setelah menarik nafas panjang, Chu Xingyun menoleh dan menatap Extreme Cold Emperor. Dia berkata dengan serius jika semua orang menolak untuk waspada, maka saya tidak akan setuju untuk ujian. Setelah jeda, Chu Xingyun dengan datar berkata saya sendirian, saya tidak mampu membunuh Marshal. Mengangguk kepalanya, Extreme Cold Emperor berkata tenang, tidak masalah jika mereka waspada, singkatnya, aku akan waspada, haruskah kau tenang? Dengan jaminan Kaisar Zun, Chu Xingyun merasa lega. Selama Kaisar sangat dingin waspada, tidak akan ada bahaya. Belum lagi bahwa ke-8 Marshal itu semua berada di ranah Kaisar setengah-setengah, bahkan jika mereka 8 bayi, Kaisar dingin yang ekstrim dapat melindungi mereka dengan kuat tanpa menerima setengah kerusakan. Menghadapi pemanah yang berlawanan, membandingkan gerakan, menunjukkan bahwa setelah tes dimulai, Chu Xingyun mundur untuk pertama kalinya. Bow! Ambil panah. Segera, 1000 panah iblis menunjuk diagonal ke arah langit. Taruh. Akhirnya, dengan perintah, 1000 panah iblis menjerit ke langit. Dalam suara keras memecahkan langit, 1000 panah iblis melintasi busur anggun di udara dan terbang ke arah Kaisar yang sangat dingin dan 8 Kaisar. Di hadapan langit dan panah, Extreme Cold Emperor dan Eight Marshals tidak bisa tidak memuji. Sapi itu terlalu bagus. Dengan kekuatan mereka, dapat dengan mudah dinilai bahwa lintasan ribuan anak panah ini persis sama dengan anak panah biasa, dan tidak ada perbedaan. Ini sungguh menakjubkan. Anda harus tahu bahwa jenis panah baru yang disebut panah iblis ini sangat aneh bentuknya. Jika mereka tidak memiliki desain yang rumit, pemanah biasa tidak dapat menggunakannya sama sekali, dan mereka tidak bisa begitu akurat.
Melihat ekspresi kekaguman Kaisar Dingin Ekstrim Zun dan Eight Marshals, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Presisi, presisi. Memang, bagi manusia, ketepatan sangat sulit. Tetapi untuk iblis, presisi sangat sederhana. Setan-setan itu terlalu kecil, dan tingginya umumnya 15 atau 6 cm. Bagi manusia, hanya ada rune dengan paku besar, tetapi untuk iblis, itu seperti piring. Bagi manusia, tabung bambu seukuran ibu jari sangat besar untuk iblis, berdiri di atas bahu. Panah iblis semacam ini tidak hanya dirancang oleh 3.000 perwira klan iblis, tetapi juga harus disempurnakan oleh pengrajin klan iblis. Jika manusia memperbaikinya, produk yang cacat terlalu tinggi, dan 1.000 panah tajam akan menembak, tetapi 800 akan menyimpang dari jalur panah. Secara khusus, pisau ukiran manusia lebih tinggi dari setan dan dapat digunakan sebagai pedang bergagang panjang. Pisau ukiran iblis lebih tipis, lebih pendek, dan lebih tajam dari jarum sulaman, jika tidak mereka tidak akan digunakan sama sekali, dan mereka terlalu besar. Di bawah perhatian semua orang, 1.000 panah tajam melintasi lengkungan anggun dan naik ke udara, lalu ujung panah perlahan-lahan miring ke bawah, mengarah ke Extreme Cold Emperor dan 8 Marsekal. Dukun. Pada saat berikutnya, serangkaian teriakan menusuk menembus udara. Di mata semua orang, ribuan panah tajam hancur satu demi satu, dan pada saat yang sama, ekor anak panah yang tajam menyemburkan nyala api. Di bawah kemajuan 2 langkah, anak panah yang menyemprotkan api mencapai Kaisar yang sangat dingin dan 8 Marsekal dalam sekejap. Dukun. Di jeritan yang menusuk ribuan panah, bergerak maju dengan lidah api yang berapi-api, kecepatan yang sangat cepat, hanya sesaat, lalu menarik lidah api, tiba di depan Maha Guru Han dan Marsekal ke-8. Kakak-kakak. Ribuan anak panah tiba-tiba mengenai target dalam suara benturan yang tajam, sementara itu, Extreme Cold Emperor dan Eight Marshals mengerutkan kening dalam-dalam. Meskipun panah itu besar dan ganas, itu hanya tabung bambu yang diasah, dan kerusakannya sangat terbatas. Awalnya, semua orang sudah memperingatkan tentang peringatan berulang-ulang Chu Xingyun, terutama di tahap akhir, jeritan keras panah ini membuat semua orang gugup. Namun, ketika itu benar-benar dipukul, semua bakat menemukan bahwa serangan seperti itu mungkin melukai orang biasa, tetapi jika itu melawan prajurit, bahkan prajurit surgawi pasti dapat melawan tanpa cedera. Tanpa sadar, hati semua orang membangkitkan perasaan digoda. Di bawah amarah, nafas yang tercekik tidak bisa membantu tetapi membiarkan, tetapi pada saat ini, perubahan tiba-tiba muncul. Bum bum bum. Dalam nyala api yang keras, suara ledakan naik, dan di bawah nyala api, partikel-partikel kecil yang tajam dan tak terhitung jumlahnya tersebar. Pasir ini sedikit lebih besar dari beras, dengan ujung dan sudut yang tajam. Dalam sebuah anak panah, ada 2 atau 300 pasir, dan dalam 1.000 anak panah, jumlah total pasir mencapai 2 atau 300.000. Dalam deru keras, nyala api benar-benar menutupi Kaisar yang sangat dingin, serta 8 Marshal, pasir terbang di langit, dan itu menyapu semua dengan dingin. Dalam menghadapi perubahan besar seperti itu, 1.000 pemanah dapat mengabaikannya. Meskipun jantungnya ketakutan, gerakan tangan tidak menganggur. Dengan penembakan terus-menerus, semua 10 panah dalam tabung bambu ditembak secara terus-menerus. Di bawah pemboman konstan 10.000 panah tajam, 2 atau 3 juta gundukan pasir berulang kali mengenai, sampai panah iblis terakhir meledak dan kemudian secara bertahap mereda. Di langit yang jauh, gemuruh masih bergema, dan api di tempat kejadian berangsur-angsur menyatu. Akhirnya, ketika debu abu-abu menghilang, sosok Kaisar yang sangat dingin dan 8 Marsekal muncul. Melihat dengan saksama, kecuali untuk Kaisar Zun yang sangat dingin itu masih bersinar, dan tidak ada perubahan di seluruh tubuh. 8 Marsekal lainnya ditutupi dengan lapisan es hitam. Tetapi pada saat ini, Suan Bing asli yang jernih dan transparan ditutupi dengan bintik-bintik hijau gelap yang padat di permukaan. Bintik-bintik hijau gelap padat luar biasa, tertutup dari kepala hingga kaki. Binokular memandang Chu Xingyun dengan takjub. Meskipun dia adalah Kaisar Zun, Kaisar Dingin Ekstrim tidak bisa memikirkannya. Meskipun terlihat aneh, tapi tidak begitu menarik, itu bisa meledak begitu banyak kekuatan. Klik, klik. Akhirnya, 8 Marshal di sekelilingnya menghancurkan armor es di sekelilingnya, dan wajahnya terkunci di antara alisnya, dan wajahnya tidak senang.
Saya melihat baju besi es yang jatuh di kaki saya, di antara 8 Marshal. Marshal gemuk yang gemuk berkata dengan keras, saya pikir betapa kuatnya itu. Saya tidak berpikir begitu. Oh. Dengan mencibir, Chu Xingyun berkata, tapi begitu. Apakah ini keputusan terakhir? Sambil menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata karena evaluasinya sangat rendah, itu berarti saya telah gagal. Dalam hal ini, maka saya tidak akan berpartisipasi dalam sekolah militer ini. Anda akan. Dalam suaranya, Chu Xingyun menoleh ke kaisar yang sangat dingin dan berbalik. Sejak awal, Marshal kecil yang gemuk ini telah menargetkan dirinya sendiri. Meskipun tidak jelas di hadapan kaisar yang sangat dingin, dia sebenarnya telah melakukan terlalu banyak. Hah. Melihat Chu Xingyun merasa marah, kaisar yang sangat dingin mendengus dingin. Secara tidak menyenangkan, dia memelototi Marshal kecil yang gemuk itu, dan kaisar dengan dingin berkata, teman-teman kecil, dan tidak sibuk. Berdiri diam, Chu Xingyun melirik Marshal yang gemuk itu, dan kemudian berkata kepada kaisar yang sangat dingin, Kaisar Zun, semua yang kulakukan bukan semata-mata untuk keuntungan dan kekuatan, tapi... Potong. Dengan cemberut mencibir, Marshal kecil yang gemuk itu berbisik, demi kekuasaan dan keuntungan, maka kau menyerah pada posisi kepala sekolah. Meskipun suaranya rendah, siapa yang hadir? Kecuali dia tidak bersuara, siapa yang tidak bisa mendengar pada jarak sesingkat itu? Diam. Kali ini, Extreme Cold Emperor tidak tahan lagi. Memutar kepalanya dengan keras, Kaisar dingin yang ekstrim dengan tegas berkata, diam, siapa yang memberimu keberanian, kau tahu. Jika bukan karena aku mengangkat baju besi es pada waktunya, kau bodoh sudah menjadi mayat. Apa ini? Ini tidak mungkin. Mendengar kata-kata kaisar yang sangat dingin, Marshal yang gemuk itu menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun pasir hijau itu kuat, paling banyak bisa menyakitiku, tetapi tidak mungkin membunuhku. Shen Leng memandang Marshal kecil yang gemuk itu, Chu Xingyun berkata, baiklah, mundur selangkah 10.000 langkah, bahkan jika pasir ini tidak bisa menyakitimu, tetapi apa yang Anda maksud dengan kalimat itu? Tidak menunggu Marshal gendut yang gemuk untuk menjawab, Chu Xingyun berbalik dan mengepalkan kepada Kaisar Zun yang sangat dingin. Saya pikir, dengan Kaisar Zun, semua penilaian terbuka, adil dan adil, tetapi tanpa diduga, hasilnya sangat dingin. Mendengar Chu Xingyun mengeluh begitu banyak, wajah Kaisar yang sangat dingin tiba-tiba suram. Di sisi lain, kulit Marshal yang gemuk meneteskan air yang menetes. Melihat satu sama lain dengan dingin, Chu Xingyun berkata, panah iblis saya 2-300 kali lebih kuat dari panah biasa, tetapi di mulut Anda, hanya itu. Apakah ini keadilan dan keadilan Anda? Marshal yang tertegun berkata, aku berkata begitu, tetapi panah ini tidak berguna untuk Kaisar Wu, mereka hanya bisa terluka, tidak mungkin untuk membunuh, aku tidak mengatakan lemah. Dengan terkekeh, Chu Xingyun berkata, hanya saja, seberapa kuatkah itu? Menunjuk ke pasir di tanah, Chu Xingyun berkata, jika bukan karena kaisar yang sangat dingin, dan baju besi es disangga tepat pada waktunya, maka ketika pasir ini ditembakkan ke matamu, kau sudah mati. Membuka mulutnya, Marshal yang gemuk dan gemuk itu ingin menyangkalnya, tetapi Emperor Extreme Cold ada di sana, dan semua kebohongan tidak tahan. Setelah melihat kerikil hijau gelap di tanah, sang kaisar yang sangat dingin berkata, adakah yang istimewa dari dirimu kerikil? Mengangguk, Chu Xingyun berkata, selain menjadi keras, fitur terbesar dari kerikil ini adalah pembekuan darah. Menatap dingin pada Marshal kecil yang gemuk, Chu Xingyun Sen berkata dengan dingin, baru saja, jika Kaisar Zun tidak melindungi pria gemuk dengan baju besi es pada waktunya, selama pasir ini menembak ke matanya, mereka hanya memiliki darah, semua darah di kepalanya akan langsung menggumpal. Tiba-tiba hatinya bergetar, dan Extreme Cold Emperor berkata dengan cara ini, apakah pasir ini mengandung zat yang sangat beracun? Mengangguk-angguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, kecuali jika pukulan itu mengenai anggota badan, jika tidak, setelah batang tubuh atau kepala ditembak, pasir ini akan melihat darah dan menutup tenggorokan. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, 8 Marsekal terkejut. Terutama Marshal yang gemuk, ketika dia datang, dia tidak punya niat baik. Lalu sekarang, dia sudah menjadi mayat. Ketika aku memikirkan diriku barusan, aku berbalik di gerbang hantu, dan Marshal gemuk yang gemuk itu tiba-tiba merasakan keringat dingin. Meskipun belum diuji, tidak ada yang akan meragukan deskripsi Chu Xingyun. Setelah semua, sangat mudah untuk dibongkar. Chu Xingyun tidak begitu bodoh. Matanya berputar, dan Marshal yang gemuk itu berpikir cepat.
Alasan mengapa dia sangat kritis dan kritis terhadap Chu Xingyun adalah alasan utamanya adalah bahwa dia adalah kepala sekolah alternatif sekolah militer lain. Di bawah diskusi empat kaisar, mereka berencana untuk mendirikan dua sekolah militer dengan busur dan anak panah pada saat yang sama, salah satunya bertentangan dengan udara dan yang lainnya melawan tanah. Untuk Akademi Angkatan Udara, kepala sekolah secara alami Chu Xingyun, dan Akademi Militer adalah Marsal. Ke sekolah militer darat, kepala sekolah adalah Marsal gemuk yang gemuk ini. Untuk waktu yang lama, meskipun ia memiliki pangkat Marsal, posisi militernya yang sebenarnya hanyalah pangkat umum. Karena itu, ia tidak akan pernah menyerah pada posisi kepala sekolah di Akademi Militer. Namun, di bawah situasi saat ini, Chu Xingyun jelas memiliki keunggulan absolut. Jika dia tidak ingin menemukan jalan, posisi ini tidak ada hubungannya dengan dia. Melihat Marsal gemuk yang berkeringat seperti bubur kayu, Chu Xingyun dengan jijik berkata, seorang pemanah biasa di ranah Yin dan yang akan memiliki kesempatan untuk menembak seorang panglima perang tua, tetapi Anda mengatakan itu, tapi saya tidak ada yang bisa dikatakan. Dengan senyum mengejek, Chu Xingyun menoleh ke arah Extreme Cold Emperor Zun dan berkata, jika Anda harus mempelajarinya, Anda dapat menembakkan panah Kaisar Zun. Maaf, saya tidak memiliki kemampuan ini. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Kaisar sangat dingin tertawa. Hanya bercanda, apakah Kaisar Zun pandai menembak? Menghadapi penghinaan Chu Xingyun, Marsal gemuk yang gemuk itu berkata dengan dingin, selama kamu memakai helm yang melindungi matamu, panahmu tidak akan pernah mengancam Kaisar Wu, dan bahkan Nirvana Warrior mungkin tidak terbunuh. Mati, jadi saya masih mengatakan itu, tapi begitu. Setelah menatap kosong pada pihak lain untuk waktu yang lama, Chu Xingyun menatap kosong pada Extreme Cold Emperor Venerable, dan bingung bagaimana dia menjadi Marsal. Dengan senyum masam, dia menggelengkan kepalanya, dan Extreme Cold Emperor berkata, sebenarnya, kamu tidak bisa menyalahkannya. Setelah semua, kamu akan mengambil posisinya. Mendengar ini, Chu Xingyun tiba-tiba. Tidak heran pihak lain telah menargetkannya, memang. Sebagai pesaing paling langsung, pihak lain memiliki hak untuk mengatakan apapun, jika tidak maka itu tidak adil. Ketika memikirkannya, Chu Xingyun berkata, panah iblis ini ditujukan pada pasukan darat, dan target utamanya adalah tingkat Nirvana dan tentara iblis di bawah Nirvana. Setelah jeda, Chu Xingyun melanjutkan, meskipun, karena kelalaian, panah ini mungkin menembak Kaisar Wu, tapi ini bukan cara yang benar untuk menggunakan panah iblis. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, mata Kaisar yang sangat dingin menyala, mengangguk dan berkata, ya, tembak seorang Kaisar bela diri secara langsung, harapannya terlalu tipis, tapi... Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata dengan penuh kekaguman, ya, Kaisar Zun benar-benar layak menjadi Kaisar Zun. Setelah Kaisar Wu terluka, kesenangan akan menjadi besar, dan melihat pasir tenggorokan yang ternoda darah, selama dia terluka. Itu berarti kematian. Selama pidato, Chu Xingyun mengeluarkan botol giok dan tersenyum dan berkata, minum obat keabadian ini sebelumnya, Anda dapat menghindari racun pasir, jadi dengan cara ini, hehe. Kali ini, semua orang, termasuk Marsal kecil yang gemuk, bergidik. Meskipun sulit bagi panah-panah ini untuk menembak Kaisar Wu secara langsung, di barisan besar, ketika kedua kaisar bertarung satu sama lain, selama pihak lain terluka, mereka pasti akan ditembak mati, yang terlalu menakutkan. Melihat dingin ke Marsal yang gemuk, Kaisar yang sangat dingin berkata, sekarang, apakah Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan? Ini. Dihadapkan dengan pertanyaan Kaisar Zun yang sangat dingin, Marsal yang gemuk itu berkeringat, dan bagaimanapun, ia tidak akan pernah menyerah kapanpun ada kemungkinan. Jangan melihat sosoknya yang gemuk, tetapi dia bisa mencapai puncak Kaisar Wu dan naik ke tahta Marsal. Kebijaksanaannya tidak perlu diragukan lagi. Di antara operasi otak yang cepat, ia segera memikirkan retorika. Dengan sedikit senyum, Marsal yang sedikit gemuk berkata, panah iblis ini memang kuat, saya yakin untuk menerimanya secara lisan, tapi... Bagaimanapun energi orang itu terbatas, saya bersedia membantunya berbagi kekhawatiran dan memimpin kepala sekolah Akademi Militer Darat. Apa, kamu? Mendengar kata-kata kurang ajar dari pihak lain, Chu Xingyun hanya bisa terpana. Dapat dikatakan bahwa pohon tidak memiliki kulit, mereka pasti akan mati, manusia tidak tahu malu, dan dunia tidak terkalahkan. Apakah itu bagian dari kekhawatiran? Itu jelas merupakan perebutan kekuasaan.
Melihat mata Chu Xingyun yang tercengang, Marshal yang gemuk melanjutkan pokoknya, panah ini tidak memerlukan keterampilan peluncuran khusus, jadi berdiri di departemen militer, dari perspektif semua manusia, itu terserah saya seorang pelatih dengan pengalaman lebih dari 2000 tahun jelas lebih cocok sebagai kepala sekolah. Mendengar kata-kata satu sama lain, bukan hanya Kaisar Zun yang sangat dingin, bahkan Chu Xingyun sendiri, yang dapat menemukan kesalahan. Mengangguk kepalanya lagi dan lagi, Extreme Cold Emperor menoleh untuk melihat Chu Xingyun, matanya penuh pertanyaan. Menghadapi ini, Chu Xingyun mengangkat bahu dan berkata, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan, tapi apa yang kita lakukan hari ini? Haha. Dengan senyum puas, Marshal kecil yang gemuk itu berkata, kami di sini, tentu saja, yang lebih cocok untuk menjadi kepala sekolah militer darat. Ternyata aku lebih cocok. Apakah Anda punya pertanyaan? Mengangguk kepalanya, Extreme Cold Emperor berkata ya, meskipun Anda telah menemukan dan menciptakan Demon Arrows, tetapi ketika sampai pada pemilihan kepala sekolah, dia memang lebih cocok daripada Anda. Melihat Kaisar yang sangat dingin, Chu Xingyun berkata namun, jika saya kepala sekolah, saya dapat terus mempelajari panah ajaib untuk membuatnya lebih cepat, lebih kuat, dan jika ia adalah kepala sekolah, Sambil menggelengkan kepalanya, Marshal kecil yang gemuk itu melambaikan tangannya dan berkata ini adalah dua hal yang berbeda, Anda dapat terus belajar, saya tidak akan menghentikan Anda bertanggung jawab untuk penelitian, saya bertanggung jawab untuk aplikasi, yang disebut keterampilan profesional. Apa? Menghadapi kata-kata satu sama lain, Chu Xingyun tidak tahu harus berkata apa. Melihat ke dalam pada Chu Xingyun, Marshal yang gemuk itu menyipitkan matanya, dan Shen Leng berkata mengapa? Mungkinkah kamu bukan kepala sekolah, tidakkah kamu terus mempelajari panah iblis? Dalam hal ini, kamu ada yang salah dengan berpikir, dan bahkan lebih tidak cocok untuk menjadi kepala sekolah, hahaha. Melihat Marshal Cubi dengan dingin, Chu Xingyun mencibir berulang kali. Dia bekerja keras untuk menciptakan, tetapi semua manfaatnya dari pihak lain. Mengapa? Dia sengaja membantah, tetapi pihak lain telah berdiri di titik tertinggi moralitas. Chu Xingyun tidak bisa berbicara sama sekali, selama dia berbicara keegoisan, topi besar dengan pikiran mempertanyakan akan tertekuk. Tapi masalahnya sekarang adalah jika semua upaya dilakukan dan tidak ada hadiah yang diperoleh, maka Chu Xingyun tidak dapat mempertahankan konsumsi penelitian budidaya tanpa manfaat yang memadai. Oke kakak, terima kasih ya.